Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Mutia dari kelas 4B, program studi ilmu perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat teknologi dan ide tentang dunia, manusia, dan alat. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Filsafat teknologi mempersoalkan apa yang real dan alamiah, apa yang artificial, yang manusiawi, dan apa yang tidak manusiawi. Filsafat teknologi mempertanyakan perkara moral terkait dengan penggunaan teknologi sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi. Dalam budaya Yunani kuno, keahlian teknik sudah muncul kendati tidak begitu menonjol. Kebanyakan keahlian teknik berkaitan dengan estetika. Kata tekne merujuk pada penciptaan karya seni. Budaya Romawi Helenis lebih teknologis, misalkan tampak pada gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi Helenis berkat sikap elektik, yakni memilih-milih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya ke dalam budaya sendiri. Filsafat kian kokoh dalam periode metafisika. Teknologi mengalami kejayaan pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakan, misalnya mesin uap. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx menyumbang pemikiran yakni filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan dan materi yang paling mendasar adalah praksis. Karl Marx mengatakan yang utama ialah cara-cara produksi yang berkaitan dengan teknologi. Menurut ide, teknologi tidaklah netral, dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya, mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Ide juga berpendapat teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia. Filsafat teknologi dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Keduanya adalah filsuf praktis yang menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan atau praktik berpola. Pengetahuan ini dikaitkan dengan teknologi, cara bertindak atau cara pandang yang teknologis. Dalam The Question Concerning Technology, Heidegger mengatakan bahwa teknologi mendahului sains secara ontologis. Sementara itu, Dewey memulai aliran pragmatisme yang memandang semua pertanyaan dan pencarian manusia sebagai sesuatu penyelesaian masalah yang mirip dengan tindakan praksis. Hakikat sains adalah eksperimental dan teknologis. Demikianlah Heidegger dan Dewey memulai filsafat teknologi dengan memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis. Don Ide termasuk salah satu pemikir penting di bidang filsafat teknologi kontemporer. Ia adalah profesor filsafat yang terkemuka, serta dekan humaniora dan seni di State University of New York, Amerika Serikat. Karya pertamanya mengenai filsafat teknologi dimulai lewat Technique and Praxis, A Philosophy of Technology, tahun 1979. Ia menekankan pada materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi. Dalam definisi yang dikemukakannya, teknologi mempunyai 3 ciri, yaitu komponen konkret, yaitu materi, aspek penggunaan, yakni praksis, dan hubungan antara alat-alat teknologis dan manusia yang menciptakannya. Pendekatan yang dipakai ide ialah fenomenologi. Ide mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Ide menggunakan model persepsi dan praktis untuk filsafat teknologi dan filsafat sains. Fenomenologi ide menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman. Menurut ide, irisan interface antara filsafat sains dan filsafat teknologi adalah realisme instrumental. Realisme instrumental adalah pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitas eksperimen, dan secara lebih luas dalam konteks praksis dan persepsi. Perwujudan sains dalam teknologi yakni dalam bentuk instrumental.
merupakan refleksi yang penting dalam filsafat sains dan teknologi. Kita melihat perwujudan sains dalam teknologi sangat penting dan hal ini disadari oleh beberapa filsuf sains lama maupun filsuf sains baru. Hubert L. Davis menunjukkan bahwa teknologi dalam bentuk instrumen adalah satu keharusan bagi perwujudan sains. Davis mengatakan bahwa pentingnya tubuh dan merupakan keutuhan bagi manusia. Ide mengkritik Davis dengan mengemukakan bahwa tubuh komputer berbeda dari tubuh manusia. Pikiran komputer juga seharusnya berbeda dengan pikiran manusia. Sejarah filsafat sains juga menyaksikan gerakan ke arah realisme instrumental. Ide membahas dua filsuf pikiran yang menyumbang pemikiran penting ke arah ini ialah Ian Hacking dan Robert J. Ackerman. Ian Hacking mengatakan bahwa eksperimen berperan penting dalam penemuan sains. Lalu Robert J. Ackerman merupakan pemikiran tentang hermeneutika teks data yang diberikan oleh instrumen. Ackerman mengatakan bahwa penggunaan instrumen membentuk domain data yang semakin baik dengan kian canggihnya instrumen sains. Sains kontemporer merupakan sains yang mewujud secara teknologis. Science is technologically embodied science. Hubungan sains dan teknologi bukan hanya aksidental melainkan esensial. Heidegger dapat disebut sebagai perintis pemikiran filosofis mengenai teknologi. Heidegger menjadikan teknologi sebagai pokok sentral dalam filsafat dan mempertimbangkan teknologi sebagai masalah ontologis. Heidegger berupaya menyikap esensi teknologi agar kita dapat menjalin suatu hubungan yang bebas dengan teknologi. Heidegger membahas esensi teknologi. Menurutnya, teknologi mendahului sains. Heidegger juga membahas tentang alat dan bagaimana alat menyingkap kemenduniaan manusia dalam dunia kehidupan. Menurut ide, filsafat teknologi Heidegger berciri fenomenologis, dalam arti menunjukkan fondasi eksistensial dari teknologi. Dalam bidang teknologi, Heidegger 1 memberikan perhatian pada peralatan alat dalam hubungan manusia dunia dengan meneliti bagaimana alat mengungkapkan hubungan eksistensial ini melalui ciri-ciri alat. Heidegger 2 memandang teknologi sebagai cara penyinggapan ada. Ide mengambil pemikiran Heidegger 2 mengenai kemendahuluan teknologi daripada sains karena ide tidak percaya teknologi merupakan terapan dari sains. Bagi ide, teknologi dan sains berasal dari induk yang berbeda dan berkembang melalui jalannya masing-masing. Bagi ide, kemendahuluan teknologi atas sains juga berarti kemendahuluan instrumen atau alat atas sains. Ide berpendapat atau berpandangan bahwa teknologi menjadi syarat kemungkinan bagi sains yang kalkulatif karena teknologi sebagai cara penyingkapan memandang alam sebagai persediaan yang harus digarap dan teknologi mengarahkan sains untuk mengemban tugas ini. Tesis utama ide adalah instrumental, merupakan irisan antara teknologi dan sains, serta alat sebagai mediator di antara manusia dan dunia mempunyai ciri-ciri eksistensial. Ide juga menyetujui pemikiran Heidegger 2 mengenai cara pandang manusia yang menganggap alam sebagai persediaan yang hendak digarap dan alam sebagai objek yang hendak dikuasai oleh budaya. Ide juga mengadopsi pemikiran Heidegger 1 mengenai ciri-ciri alat dalam menyikap kemenduniaan manusia dalam hubungan manusia dengan dunia kehidupan yang bersifat eksistensial. Selain itu, ide mengikuti pandangan Heidegger bahwa filsuf berperan untuk menyadarkan manusia mengenai keterhanyutannya dalam hidup sehari-hari yang menggunakan alat teknologi tanpa menyadari pengaruh dan dampak alat tersebut pada manusia. Seperti Heidegger, ide mau menyadarkan manusia melalui uraiannya mengenai jenis-jenis hubungan manusia, teknologi, serta bagaimana penggunaan alat teknologi dalam macam
Hubungan yang berbeda tersebut mempengaruhi persepsi dan pengalamannya akan dunia kehidupan. Menurut Ide, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji. Ide menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Fenomenologi Ide lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Ide secara fenomenologis mendeskripsikan jenis hubungan di mana alat mempengaruhi cara manusia mengalami dunia kehidupan. Pertama, yaitu fenomenologi instrumentasi. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ide dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life world. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersamaan yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Dalam artian, pengalaman manusia tidak akan ada tanpa dunia kehidupan. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi. Dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Ide berpendapat bahwa penelitian mengenai hubungan manusia dengan teknologi akan menghindari dua posisi ekstrim tentang teknologi. Di satu sisi, reifikasi teknologi yaitu pandangan bahwa teknologi mempunyai hidup sendiri yang mengkontrol manusia seperti contoh artificial intelligence. Sisi lainnya yaitu netralis teknologi, yaitu teknologi dianggap sebagai objek atau artefak yang tidak mempengaruhi manusia, seperti contohnya senapan yang tidak berbahaya kecuali sedang digunakan oleh manusia. Kedua teknologi yang mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi, Ide terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Kita adalah tubuh kita yang dalam arti fenomenologis kita adalah ada di dalam dunia yang mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman kebertubuhan seperti ini oleh Ide disebut sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi manusia yang manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia tersebut berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman kebertubuhan seperti ini atau makropersepsi disebut dengan istilah body two. Kemampuan untuk memakan masakan yang berlainan jenis menunjukkan cita rasa makanan yang plural. Ini yang disebut Ide sebagai pluripalate. Fenomena pluripalate terjadi akibat bentuk dan akibat dari teknologi yang menyebar ke seluruh dunia berkat jaringan komunikasi yang luas dan teknologi yang tinggi. Pluripalate adalah hubungan dengan plurikulturalitas. Pluripalate menjadi metafor bagi sesuatu yang lebih mendalam, yaitu semacam multikulturalitas unik yang pengaruhnya semakin besar dalam budaya teknologi kontemporer. Pluripalate merupakan dampak dari warisan dunia yang teknologis.
Ide mengemukakan bahwa semua jenis teknologi tertanam adalah budaya. Karena teknologi merupakan buatan manusia, realitas tanamannya teknologi dalam budaya adalah wajar. Teknologi bersifat netral karena tidak mengandung tujuan-tujuan pada dirinya sendiri. Teknologi hanya bergantung pada konteks penggunaannya dalam budaya yang berbeda. Akan tetapi, menurut Ide, pendapat ini merupakan abstraksi yang tidak mempertimbangkan relasi alat dan budaya. Kemampuan teknologi untuk berubah mengikuti budaya yang menerimanya dan menjadi stabil, yakni menjadi struktur teknologi budaya. Ini dinamai ide multistabilitas. Multistabilitas berasal dari fenomena keberagaman persepsi yang mungkin dari satu objek yang sama, terutama dalam kerangka persepsi visual. Menurut Ide, multistabilitas semacam ini juga terdapat pada hubungan manusia-teknologi dan lebih kuat lagi dalam cara pandang teknologi budaya yang kompleks. Plurikulturalitas merupakan sesuatu bentuk multikulturalitas yang terjadi akibat pengaruh teknologi. Plurikulturalitas merupakan pencapaian dunia kehidupan kontemporer dan justru menjadi ciri permanen dari dunia kehidupan ini. Plurikulturalitas mirip dengan pascamodernisme di mana perbedaan dan budaya-budaya kecil diangkat. Dalam fenomena plurikulturalitas, berbagai budaya yang saling berinteraksi mengalami pengayaan kultural. Bentuk dan dampak teknologi yang lain adalah apa yang disebut oleh Ide sebagai fenomena berulang balik. Fenomena ini tanggapan massal yang melebih-lebihkan aksi dan reaksi gerakan massa di bidang perhubungan dan komunikasi. Menanggapi perkembangan media informasi dan citra, fenomena berulang balik juga kelihatan dalam pilihan mata kuliah untuk mencari pekerjaan di tingkat perguruan tinggi. Teknologi citra memainkan peranan penting dalam fenomena berulang balik ini. Siapa yang mempunyai akses terhadap teknologi ini, siapa yang menguasainya, dan siapa yang menggunakannya dengan cara yang efektif akan memiliki pengaruh besar dalam dunia kehidupan. Ide merupakan salah satu filsuf teknologi yang terkenal di Amerika Serikat. Ide dikenal dengan pandangannya tentang 4 jenis hubungan manusia-teknologi. Ide menyimpulkan bahwa terdapat wilayah pertemuan antara filsafat sains dan filsafat teknologi, yakni refleksi atas peranan instrumentasi. Sebagai dasar untuk memahami pemikiran Ide, pemikiran Heidegger 1 dan 2 mengenai alat dan teknologi juga dibahas. Teknologi mendahului sains karena teknologi adalah cara menyingkap dunia dengan membingkai G-style. Sikap atau cara pandang terhadap dunia membentuk cara kerja sains dan cara manusia untuk menggunakan alat. Ide menggagas 4 jenis hubungan antara manusia dengan teknologi. Keempat hubungan tersebut ialah hubungan kebertubuhan, embodiment relations, lalu hubungan hermeneutis, hermeneutic relation, dan hubungan keberlainan, alterity relation, dan hubungan latar belakang, background relation. Menurut Ide, filsafat teknologi terlambat muncul dalam wilayah filsafat barat, terutama pada Amerika Serikat, karena filsuf terlalu berkutat pada perbedaan teknologi dan sains, serta persoalan mana yang lebih unggul atau lebih dulu. Ide berhasil menyadarkan kita tentang pengaruh dan dampak penggunaan alat teknologi dalam cara bagaimana kita mempersepsi dan memahami dunia kehidupan, terutama melalui hubungan manusia-teknologi, dunia, Ide yang mengesankan. Pemikiran Ide mengenai teknologi terletak di antara dua sisi ekstrim. Di satu sisi ialah pandangan otonomi teknologi, di mana teknologi direvisikan. Teknologi dianggap memiliki hidup sendiri dan berjalan sendiri menurut hukum-hukum yang ada dalam teknologi tersebut sehingga tidak merajuk pada manusia dan masyarakat. Lalu di sisi lain, teknologi dipandang netral. Alat teknologi hanya bersifat positif atau negatif apabila dipakai oleh manusia untuk tujuan tertentu.
Sains dan teknologi berjalan bersama-sama karena keduanya saling membutuhkan. Sains bergerak dalam wilayah teoritis, sedangkan teknologi dalam wilayah praksis. Sains adalah kan penteret sains. Tanpa teknologi, sains tidak berkembang. Demikian juga tanpa sains dan teknologi tidak berkembang. Keduanya bersifat kontemporer. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai filsafat teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.